Bab 11. Luka hati Nia. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati hanya orang tersebut yang tahu. 8 tahun menikah dengan Mas Agam nyatanya tak membuatku mengerti sebesar apa rasa sayangnya terhadapku yang juga terhadap anak-anak. Kenyataannya yang kulihat akhir-akhir ini membuatku tersadar siapa dan posisi seperti apa yang kududuki pada hati lelaki itu. Beberapa hari setelah kembali ke rumah orang tuanya untuk alasan Aira, ia tak kunjung menengok keluarga kecilnya. Setiap malam ku pandangi kedua anakku yang terlelap. Semenjak ayahnya tak pulang, Dinta beralih tidur bersamaku. Sesak kurasa di dada. Seringkali tangis menemani malam-malamku. Rasa sedih, marah, terluka, serta sepi bercampur menjadi satu. Terlebih bila mengingat pertanyaan Danis yang sering ia lontarkan. Ayah lebih sayang Aira ya, Bu? Aku bingung menjelaskannya. Bila ku katakan iya, apakah aku tidak sedang meracuni otak seorang anak kecil untuk membenci saudara sepupunya sendiri? Bila ku katakan tidak, itu sungguh kebohongan besar. Dari cara ia mengkhawatirkan Aira malam itu, cara menggendong sepulang dari Gucci, serta mainan-mainan mahal yang selalu ia belikan pada Aira, aku sudah yakin bahwa Aira tidak lebih bertahta di hati suamiku. Bersimpu di keharibaannya, hanya itu yang mampu kulakukan. Di sepertiga malam selalu kuadukan segala lara ini pada sang pemilik jagat raya. Berharap ada sebuah petunjuk, aku harus melakukan apa pada rumah tangga kami. Penampilanku yang sekarang jauh berbeda dengan dulu. Sebagai seorang yang berkecimpung pada dunia kecantikan, sudah sewajarnya aku begini. Namun tetap pada lubuk hati yang terdalam, sungguh aku tidak bahagia. Bohong bila materi yang berlimpah dan kehidupan mewah bisa mengobati luka dalam sekejap, seperti membalikkan telapak tangan. Akan sembuh mungkin, hanya butuh waktu. Namun bagaimana bisa aku menyembuhkannya bila yang menorehkan luka akan selalu menyirami dengan air garam? Akankah seperti ini terus bila kita masih bersama? Lalu untuk apa aku bertahan pada sebuah posisi di mana sebuah perumpamaan ada api yang dikobarkan di sekitar tempat tinggal? Hanya petunjuk dari sang holik yang mampu menuntunku pada jalan kebahagiaan. Aku yakin ada waktunya Allah memberi jawaban atas apa yang tengah kuhadapi saat ini. Mungkin ini adalah masa di mana aku harus sabar menjalani ujian hidup sebagai penggugur dosa-dosa. Sampai suatu hari nanti ia akan mengangkatku dari posisi menyakitkan ini melalui caranya. Bisnis berkembang cepat, pundi-pundi rupiah masuk setiap hari ke dalam rekeningku. Aku masih ingat dengan janji mengajak Dinta serta Danis pergi piknik. Tiket kereta api sudah dibeli lewat sebuah aplikasi. Hotel juga sudah kupesan. Kami akan pergi bertamasya ke Jogja minggu ini. Ku ajak serta bapak dan ibu, sedangkan Fanny enggan ikut, memilih mengurus pesanan NS Glowing saja. Tibalah saatnya kami berangkat dengan mengendarai mobil bapak ke stasiun. Kunci rumah ku berikan pada Fanny, jaga-jaga bila Mas Agam pulang. Anak-anak terlihat bahagia saat berada di atas kereta. Kebetulan kursi banyak yang kosong. Mereka bersama bapak duduk terpisah sementara aku bersama ibu. Netra wanita tua itu seringkali menatap sedih padaku. Aku tahu ibu merasakan apa yang ada dalam hati ini. Ibu ikhlas bila kamu memilih melepas Agam, Nia. Perceraian memang dibenci Allah, tapi jika ikatan pernikahan hanya akan membawamu pada sebuah penderitaan,
maka tidak ada jalan terbaik selain itu. Kecuali dari Agam sendiri ada itikad untuk berubah. Sosok yang telah melahirkanku berkata seraya mengelus telapak tanganku. Aku menanggapi hanya dengan tersenyum lalu mengangguk. Aku kasihan sama anak-anak bila harus kehilangan ayah, Bu. Setelah agak lama kami saling diam, akhirnya aku mengutarakan apa yang ada dalam pikiranku. Bukankah sekarang mereka sudah kehilangan sosok ayah? Bahkan mungkin dari dulu-dulu, hanya saja kamu tidak tahu dan baru kelihatan nyata itu sekarang. Ibu tidak rela kalian disakiti seperti ini. Ibu berkata sambil meneteskan air mata. Selepas itu tergugu hebat. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan, kami lalui dengan air mata kesedihan. Niat hati pergi piknik untuk bersenang-senang justru mengingatkanku pada sebuah kenyataan pahit. Aku tidak pernah melakukan kegiatan semacam ini bersama suami, tetapi ia seringkali melakukannya bersama keluarganya. 3 hari di Jogja banyak tempat yang sudah kami lalui. Mulai dari Parangtritis, karena penginapan kami ada di sana, Keraton, Candi Prambanan di Klaten, Candi Borobudur di Magelang, Museum Dirgantara, hingga terakhir Malioboro. Surganya wanita adalah berbelanja, sejenak lupa pada masalah yang sedang dihadapi, hingga saatnya kami pulang, mengendarai taksi sampai stasiun. Saat berada dalam kereta menuju perjalanan pulang, sebuah pesan masuk dari Fani. Mbak, tadi Mas Agam kesini, ambil kunci terus pergi lagi. Aku nggak tahu dia mau apa, soalnya tadi kuncinya diantar lagi ke sini. Tak kubalas pesan dari Fani, aku memilih menenteramkan hati dengan lantunan zikir. Iseng kubuka story teman-teman pada aplikasi hijau, hal rutin yang kulakukan saat merasa kesepian. Sudut mataku memanas melihat sebuah foto pada story Mas Agam. Ia menuliskan sebuah kalimat, "Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan posisi keluarga dalam hatiku, siapapun itu. Karena kata mantan tidak akan pernah ada pada orang tua serta saudara kandung. Rasa sayangku pada kalian tak akan pernah ada yang bisa menggantikan siapapun itu." Lengkap dengan banyak emotikon hati banyak sekali. Kuusap pelan air mata ini. Sakit, tapi aku harus kuat dan harus bisa menyembuhkan luka hati ini. Ibu tertidur dengan memangku kepala Danis yang juga terlelap. Bapak serta Dinta juga melakukan hal yang sama. Kami pulang ke rumah ibu. Bila siang aku dan anak-anak kini lebih sering di sini. Pikiranku masih melayang pada Mas Agam. Curiga mengapa ia kemari setelah itu pergi lagi. Entah mengapa kali ini perasaanku gelisah. Perasaan seakan berkata bahwa kedatangan Mas Agam ada sesuatu yang tidak beres. Aku segera beranjak pulang. Saat memasuki rumah, dada ini berdebar hebat. Perasaan seorang istri memang begitu kuat. Ia seolah tahu meski tak melihat. Langkah kaki terayun menuju kamar tidur kami. Dorongan hati menyuruh tangan untuk segera membuka lemari. Kosong. Baju-baju Mas Agam sudah tidak ada satupun di tempatnya. Aku terjatuh lemas, tergugu hebat. Sesalah itukah diri ini di matanya? Hingga ia tega pergi meninggalkan kami. Kuakui aku begitu marah pada semua yang ia lakukan. Namun melihat kini tak sehelai baju pun ia tinggalkan, hati ini begitu sakit. 8 tahun bukan waktu yang sebentar kami lalui bersama. Mustahil bila rasa cinta seketika lenyap tanpa meninggalkan rasa sakit. Apakah ini jawaban dari Allah atas doa-doaku? Malamnya ku minta Dinta dan Danis tidur di rumah ibu. Aku ingin sendiri memikirkan langkah apa yang akan ku ambil setelah ini.
Selesai sholat, aku bersujud panjang. Dalam isak tangis, aku meminta kepada Allah, bila ini hukuman atas dosa-dosaku, aku ikhlas. Namun bila ini adalah suatu bentuk kezaliman yang sengaja mereka lakukan, berikanlah balasan yang setimpal atas perihku ini.